pemuda. Artinya gulam itu pemuda. Nah, ini mungkin cerita yang lain ya. Penyampaiannya, ceritanya ya disebut sebagai gulam gitu aja. Nah, gulam ini ya juga dipaksa untuk meninggalkan Islam. Terus nggak mau, dibunuh nggak bisa. Terus memberi informasi kepada raja, kalau ingin membunuh saya, kamu membaca bismillah dulu. Panahlah aku, tapi sebelum memanah aku, bacalah bismillah. Setelah membaca bismillah, dipanah, meninggal. Nah, begitu itu mengorbankan nyawa untuk agar orang lain bisa masuk Islam. Apa sih artinya bismillah itu? Maksudnya bismillah apa? Lali. Maksudnya bismillah apa? Maksudnya bismillah itu ada dua tujuan. Dieling-eling. Dua tujuan. Yang pertama, lil isti'anah. Apa lil isti'anah? Mohon perlindungan. Seperti Nabi Nuh. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh begitu itu artinya mohon perlindungan saat berlayar maupun saat berlabuh. Mohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan gempa yang begitu gelombangnya itu setinggi gunung. Kalau di Aceh dulu itu kan sekitar 90 meter ya, 50 meter sudah goncang, sudah apa namanya? Hancur. Lah itu setinggi gunung. Katakanlah gunung itu ada sebuah gunung yang setinggi gunung lah, berarti ya sak gitu itu 6 ribuan, 10 ribuan meter tingginya gelombang yang menimpa Nabi Nuh dan kaumnya itu sak gitu. Makanya Nabi Nuh berlindung kepada Allah saat berlayar maupun saat berlabuh. Itu maksudnya bismillah. Maksud yang pertama. Yang kedua, lil musahabah, untuk menunjukkan loyalitas, untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Seperti Iqra bismi rabbik. Bacalah. Untuk apa membaca bismi rabbik? Disuruh Allah, taat kepada Allah. Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi perintah Allah. Nah, makna bismillah itu. Lah, gulam itu tadi juga menganjurkan, menyuruh orang yang mau memanah beliau itu membaca bismillah. Berarti orang yang membaca bismillah itu sudah berlindung kepada Allah dan sudah taat kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu, harapannya dia bisa disebut sebagai muslim. Nah, setelah itu banyak yang masuk Islam. Setelah kematian gulam itu tadi, banyak yang masuk Islam. Bercerita tentang pengorbanan ya. Itu kan pemuda ya. Ada lagi pemuda yang mengorbankan nyawanya demi sebuah tujuan. Abdullah. Siapa Abdullah itu? Bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang masa pernikahan, biasanya kalau kita di sini pernikahan kan biasanya yang laki-laki 25-an ya. Rasulullah juga 25-an tahun. Nah, menjelang 25 tahun itu mau dibeleh sama bapaknya. Siapa bapaknya itu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bernazar, kalau aku punya anak 10 laki-laki, maka salah satu akan aku sembelih di depan Ka'bah sebagai pengorbanan, sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Waktu itu ya kenal Allah sampai begitu itu. Nah, diundi keluar Abdullah, diundi lagi keluar Abdullah, diundi lagi keluar Abdullah.
Padahal sing sangat disayangi, paling disayangi dari anaknya yang lain itu ya Abdullah itu. Kok yang keluar Abdullah? Terus kedua-duanya sudah berserah diri. Yang Abdul Muthalib merasa konsekuen harus menjaga kata-katanya. Setiap kata-kata harus dipenuhi. Nah, itu konsep hebatnya orang Arab itu begitu. Kalau sudah berkata, pantang untuk mencabutnya. Nah, Abdullah demi menunjukkan baktinya kepada orang tua, manut. Sudah besar loh, digandeng ke depannya Ka'bah, yang tangan kanan sudah memegang parang, tangan kiri gandeng Abdullah. Nggak nolak Abdullah. Terus dicegah banyak orang. Loh, apa Abdul Muthalib kamu kok mau membunuh anakmu? Ya, aku sudah bernazar. Terus dihalang-halangi semua orang. Terus disuruh menemui kahin, dukun. Nah, dukunnya menyarankan gantilah Abdullah itu dengan 10 ekor onta. Lalu diundi lagi, keluar Abdullah. Kalau sudah keluar Abdullah, diganti dengan 10 ekor onta. Berkorban 10 ekor onta. Diundi lagi sampai 10 kali. Sing keluar Abdullah terus. Berarti beliau, Abdul Muthalib, harus mengeluarkan 100 onta. Kalau sekarang harga onta berapa? Sekitar 15-25 juta ya. Segitu banyaknya, 100 onta dikorbankan untuk menebus Abdullah itu. Nah, setelah itu diundi lagi baru yang keluar ontanya. Berarti selamat Abdullah, selamat, nggak jadi disembelih. Itu pemuda yang kedua yang mengorbankan nyawanya demi sebuah tujuan, walaupun tujuannya mungkin kurang jelas ya, tetapi berani. Nah, itu begitu loh. Rasulullah pemberani. Kenapa bapaknya ya pemberani? Begitu itu. Nggak wedi mati. Nah, pemuda yang lain siapa? Bilal. Ismail alaihissalam. Nah, begitu ya. Kita nek disuruh berkorban untuk sebuah tujuannya yang jelas, enaknya enggak menolak ya. Idealnya enggak menolak.